Hari ini kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan yang bertemakan melayani keluarga, ya, melayani keluarga. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, pernahkah kita merenungkan atau memikirkan ya bahwa sebenarnya ladang pelayanan yang pertama dan yang terutama ya bukan mimbar ini. Ya, bukan di mimbar ini, bukan juga di tempat nun jauh di sana, melainkan di dalam keluarga kita sendiri atau orang-orang di rumah kita sendiri. Saudara, di tengah semangat kita melayani di gereja, ya, melayani di masyarakat, melayani di lingkungan sekitar kita, melayani di dunia ini, seringkali saudara kita malah ya mengabaikan justru pelayanan kepada orang-orang yang ada di dekat kita, orang-orang yang ada di dalam rumah kita. Nah, saudara, seringkali ya, boleh dikeluarkan ininya ya. Seringkali kita ini mengkontraskan ya atau mempertentangkan antara melayani Tuhan dengan melayani keluarga. Seolah-olah kita harus memilih salah satu. Kalau saya memilih melayani Tuhan, maka saya nggak usah melayani keluarga. Kalau saya memilih melayani keluarga, maka saya tidak bisa melayani Tuhan. Ya, saudara, tidak demikian, saudara. Sebetulnya keluarga itu adalah institusi atau lembaga yang Tuhan ciptakan sendiri. Dan itu punya tujuan dan itu punya kebaikan. Itu berasal dari Tuhan. Maka tidak bisa kita mempertentangkan Tuhan dan keluarga seolah salah satu harus dicoret. Tidak. Kalau kita membaca dalam 1 Korintus 10 ayat 31, saudara, dikatakan jadi baik kamu makan atau minum ataupun melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan. Saudara, sebagai seorang yang sudah percaya dan hidup kita ini sudah ditebus oleh darah Kristus sehingga hidup kita ini bukan milik kita sendiri. Maka tujuan hidup kita adalah apa? Untuk memuliakan Tuhan. Maka apapun yang kita lakukan, sampai makan, ya, minum, kita bekerja, kita belajar, ya, kita berkendara, kita berdagang, semuanya saudara, termasuk ketika kita bergaul, kita berteman, termasuk kita berkeluarga pun, itu untuk kemuliaan Tuhan. Jadi saudara, kita melayani Tuhan dimanapun. Di gereja melayani Tuhan, di keluarga pun melayani Tuhan, di tempat pekerjaan melayani Tuhan, di tempat kuliah kita melayani Tuhan, di lingkungan rumah kita melayani Tuhan. Jadi dimanapun, saat kapanpun kita melayani Tuhan. Tempatnya aja yang berbeda. Nah, saudara, pertanyaannya kan jadi begini, melayani Tuhan di rumah, di keluarga, atau melayani Tuhan di gereja? Mana yang lebih dulu? Mana yang harus diprioritaskan? Bicara prioritas itu urutan, saudara, ya. Jadi ada yang didahulukan, tapi tidak berarti yang kedua tidak penting, ya. Ada saat-saat di mana kita harus memprioritaskan yang satu. Tetapi kemudian kita juga melakukan yang lain ketika prioritas ini sudah kita lakukan. Ya, saudara, kalau kita membaca dalam 1 Timotius pasal yang ketiga ayat 5, ya, jikalau seorang tidak tahu mengepalai keluarganya sendiri, bagaimanakah ia dapat mengurus jemaat Allah? Ini adalah salah satu persyaratan dari seorang pelayan Tuhan, dalam hal ini adalah seorang penatua, ya. Kalau kamu belum melayani keluargamu, mengurusi keluargamu, bagaimana mungkin kamu mengurusi jemaat? Ya, di dalam 1 Timotius 3 ayat 12 sampai 13 juga dikatakan, jikalau seorang tidak tahu mengepalai keluarganya sendiri, bagaimanakah dia dapat mengurus jemaat Allah? Sebentar ya, ya, saya nggak kelihatan gitu ya. Oke,
Diaken 1 Timotius 3 ayat 12 sampai 13 ya. Diaken haruslah mempunyai hanya satu istri dan mengurus anak-anaknya dan keluarganya dengan baik. Sebab mereka yang melayani dengan baik, ayat 13 ya, beroleh kedudukan yang baik sehingga dalam iman kepada Kristus Yesus mereka dapat bersaksi dengan luar biasa, dengan leluasa ya. Saudara, ini adalah persyaratan dari seorang diaken ya. Persyaratan juga seorang pelayan Tuhan. Dia harus apa? Dikatakan mengurus anak-anaknya dan keluarganya dengan baik. Supaya apa? Supaya dia bisa bersaksi dengan leluasa. Ya. Saudara, Tuhan mau kita melayani keluarga kita. Nah, setelah itu kita melayani di gereja. Ya, melayani di keluarga dan kemudian kita melayani di gereja. Tapi tidak berarti saya harus melayani keluarga ini, kalau gitu nggak usah melayani di gereja. Enggak, tadi saya katakan ada prioritas. Melayani keluarga tidak harus sempurna, saudara. Ya, lakukan dan kemudian kita juga melayani Tuhan di gereja. Ya, kita tinggal apa? Atur waktu kita. Ya, nah saudara yang kasih Tuhan berbicara soal melayani keluarga. Nah, kalau kita membaca dalam 1 Timotius 5 ayat 3 sampai 8, saya ingin bacakan buat kita semua ya. Hormatilah janda yang benar-benar janda ya. Namun jikalau seorang janda mempunyai anak-anak atau cucu, hendaklah mereka itu pertama-tama belajar berbakti kepada kaum keluarganya sendiri dan membalas budi orang tua dan nenek mereka. Karena itulah yang berkenan kepada Allah. Sedang seorang janda yang benar-benar janda yang ditinggalkan seorang diri menaruh harapannya kepada Allah dan bertekun dalam permohonan dan doa siang dan malam. Next. Namun seorang janda yang hidup mewah berlebih-lebihan, ia sudah mati selagi hidup. Peringatkanlah hal-hal ini juga kepada janda-janda itu agar mereka hidup dengan tidak bercela. Ayat 8 baca sama-sama 2, 3. Namun jika ada orang yang tidak memelihara sanak saudaranya, apalagi seisi rumahnya, orang itu murtad dan lebih buruk daripada orang yang tidak beriman ya. Perhatikan ayat ke-8 ya. Namun jika ada orang yang tidak memelihara sanak saudaranya, apalagi seisi rumahnya, orang itu murtad dan lebih buruk dari orang yang tidak beriman. Saudara, ayat ini terasa keras ya buat kita. Ini sebuah peringatan yang diberikan oleh Rasul Paulus begitu serius ya. Di dalam konteks apa? Kalau kita baca ayat sebelumnya, tadi kita sudah baca ya. Ayat ini berbicara, sebetulnya Paulus lagi bicara tentang pentingnya jemaat Tuhan itu memperhatikan kebutuhan anggota keluarganya sendiri, khususnya yang statusnya janda ya. Karena pada zaman itu memang seorang wanita yang punya status sebagai janda itu termasuk kelompok orang yang lemah, termasuk orang yang tidak berdaya, orang yang dikategorikan sebagai tidak punya harapan, tidak punya tempat berlindung. Ya, mereka membutuhkan pertolongan sama seperti anak yatim dan orang-orang asing atau orang pendatang. Dengan demikian saudara, gereja dengan keluarga memperhatikan anggota keluarganya yang berstatus janda, maka gereja bisa secara khusus membantu, menopang, mensupport janda-janda yang hidupnya memang sebatang kara, yang gak punya keluarga. Nah saudara, di ayat ke-8 tadi, Tuhan mau setiap kita orang percaya bukan cuma memperhatikan kebutuhan janda saja, tetapi juga dikatakan orang-orang yang ada di dalam rumahmu, sanak keluargamu, family kita, keluarga besar kita, dan terutama ya especially orang-orang yang ada di dalam rumahmu. Ya. Siapa yang ada di rumah kita? Pasangan kita, anak kita. Artinya keluarga inti ya. Tuhan mau kita apa? Memelihara mereka.
Kalau kita tidak melakukannya, orang yang tidak memelihara keluarga mereka sendiri dikatakan apa? Mereka orang yang murtad, ya. Orang yang murtad, next ya. Orang yang murtad, apa sih yang dimaksud dengan orang yang murtad? Ya, saudara, kata murtad ini bukan dalam arti orang yang meninggalkan iman Kristen secara total, kemudian pindah ke agama atau kepercayaan lain ya, seperti yang kita tahu ada murtadin gitu ya. Enggak. Murtad di sini di dalam bahasa aslinya itu pakai kata ardeomai, itu artinya bisa kontradiksi ya, berlawanan ya, atau menolak atau menyangkal. Ya, terdiri dari dua kata ya. Jadi kata arneomai dan kemudian pistis. Pistis itu artinya iman atau kepercayaan. Jadi kata murtad di sini punya arti menyangkali imannya. Ya, dalam bahasa Inggris lebih jelas ya, terjemahan bahasa Inggris dikatakan denied the faith. Artinya orang ini mengaku percaya, mengaku beriman kepada Yesus, tapi justru melalui tindakannya, melalui perbuatannya, dia menyangkali imannya. Seperti yang kita temukan di dalam Titus pasal 1 ayat 16, itu digunakan kata yang sama ya, yang diterjemahkan di ayat yang kita baca tadi pakai kata murtad ya, tetapi di Titus pasal 1 ayat 16 diterjemahkan apa? Diterjemahkan menyangkal ya. Mereka mengaku mengenal Allah, tetapi dengan perbuatan mereka menyangkal Dia. Ya, terus dari kasih Tuhan, apa maksudnya menyangkali iman ya? Murtad dalam arti menyangkali iman kita. Nah, saudara, seperti yang kita ketahui ya, kita ini percaya bahwa Bapa kita di surga itu mengasihi kita. Amin. Bapa kita di surga peduli kepada kita. Amin. Bapa di surga bahkan menebus kita yang berdosa dengan mengutus Yesus anaknya sendiri bagi kita. Sehingga kita yang berdosa ini bisa menjadi anak-anak Allah. Nah, saudara, ketika kita gak peduli kepada keluarga kita sendiri, maka kita yang mengaku sebagai anak-anak Allah, itu sebetulnya kita sedang menyangkali iman kita dengan perbuatan kita. Ya. Bahwa Allah Bapak kita, harusnya anak kan mirip bapaknya kan ya. Ya, kita sering menyebut Allah sebagai Bapa kita. Apakah kita menjadi penurut-penurut Allah? Apakah kita itu mirip dengan Allah? Allah begitu mengasihi kita. Maka ketika kita tidak mengasihi, tidak memperhatikan, tidak mempedulikan keluarga kita sendiri, maka kita sedang menyangkali ya, iman kita, kepercayaan kita tentang Allah melalui apa? Sikap dan perbuatan kita. Saudara, kita juga tentu percaya bahwa Allah kita itu penuh kasih. Allah kita itu mengasihi, memperhatikan, memelihara kita, dan Dia memerintahkan kita untuk juga mengasihi sesama kita, bukan? Maka saudara, ketika kita tidak mempedulikan keluarga kita sendiri, sebenarnya kita sudah menyangkali iman kita dengan perbuatan kita yang bertentangan dengan apa yang kita percayai. Jadi ngerti ya saudara? Kenapa ketika kita tidak memelihara, tidak melayani keluarga kita, kita disebut orang yang murtad, orang yang menyangkali iman kita. Dan dikatakan dia lebih buruk daripada orang yang tidak beriman. Saudara, orang-orang pada zaman Yunani kuno pada saat itu menganggap bahwa melayani keluarga, ya khususnya menghormati orang tua, itu sebagai kebajikan yang tertinggi yang harus dilakukan oleh seorang anggota keluarga. Pada zaman itu ketika seorang ya dia tidak memelihara keluarganya, dia tidak menghormati orang tuanya, maka bisa-bisa dia dicabut kewarganegaraan Yunaninya. Dia bahkan tidak mendapatkan kesempatan untuk memperoleh kedudukan-kedudukan atau pekerjaan-pekerjaan yang terhormat. Nah saudara, orang yang gak kenal Tuhan aja mereka bisa gitu ya
mengasihi, memperhatikan, merawat, melayani keluarganya. Bagaimana dengan kita? Saudara, makanya Paulus mengatakan kita ini lebih buruk daripada orang yang tidak beriman ketika kita tidak memelihara, mengasihi dan melayani keluarga kita. Saudara, di luar sana kita harus akui banyak orang non-Kristen justru menjadi teladan bagaimana mereka berbakti kepada orang tua. Ya, beberapa waktu yang lalu saya lihat di sosial media ya, ada di China sana ada dua anak laki-laki yang punya seorang mama yang sudah lumpuh, gak bisa jalan, tetapi mamanya kepengen diajak jalan-jalan. Ya. Nah saudara, bagaimana cara diajak jalan-jalan? Mamanya gak mau naik mobil karena dia bisa mabuk, dia gak bisa duduk lama. Nah, dua orang saudara ini apa? Mereka gendong mamanya. Ya, jalan kaki pergi ke tempat wisata untuk jalan-jalan. Saudara, mereka bukan orang percaya Tuhan, tapi mereka mau ya melayani mamanya yang sudah tua dan sakit. Saya juga pernah membaca kisah tentang seorang suami yang begitu setia kepada pasangannya, kepada istrinya yang sudah sakit stroke dan menjadi lumpuh, tidak berdaya di ranjang. Suaminya ini tidak memanggil suster atau siapapun, dia layani sendiri di tengah kesibukan dia bekerja dari rumah. Padahal anak-anaknya bilang, sudah papa panggil aja perawat, papa bahkan boleh menikah lagi. Ya. Tetapi dia katakan, enggak, saya mau melayani mamamu sampai akhir hidupnya. Berarti dia bukan orang percaya, saudara. Ya. Demikian juga saya juga membaca kisah seorang ayah, pekerjaannya hanya seorang tukang becak di Jawa Tengah saja. Dia bekerja keras, membanting tulang demi apa? Supaya anaknya perempuan bisa lulus kuliah. Dan dengan bangga dia foto ya ketika anak perempuannya ini diwisuda. Saudara, ini adalah contoh-contoh orang di luar sana. Orang yang bukan Kristen, tetapi mereka memperhatikan, mereka mengasihi, mereka melayani keluarga mereka. Saudara, kalau kita sebagai orang yang mengaku percaya, orang Kristen, kalau kita tidak memperhatikan keluarga kita sendiri, tidak melayani keluarga kita sendiri, maka bukankah kita lebih buruk daripada orang yang tidak percaya di luar sana? Saudara, jadi melayani keluarga kita itu merupakan wujud konkret iman percaya kita kepada Tuhan. Saudara, kalau kita membaca Matius 20 ayat 28 dikatakan sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani. Melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Yesus Kristus yang kita sembah, yang kita percaya, yang kita agukan, yang kita tinggikan. Dia datang ke dalam dunia ini melayani bukan untuk dilayani. Bagaimana dengan kita sebagai pengikutnya? Bagaimana kita sebagai murid Kristus? Saudara, maka melayani itu merupakan wujud konkret dari iman percaya kita kepada Tuhan. Ya. Saudara, sekarang kita akan sama-sama melihat bagaimana secara konkret ya di dalam hidup kita sehari-hari kita ini bisa melayani keluarga kita. Ya, kembali dalam 1 Timotius 5 ayat 8 dikatakan, namun jika ada orang yang tidak memelihara sanak saudaranya, ya, kata memelihara di situ di dalam bahasa Yunani itu pakai kata yang artinya to provide, ya, menyediakan. Nah, saudara, kalau memang di dalam konteksnya ya kita tadi sudah saya jelaskan sedikit, kata ini pertama-tama punya arti tentunya secara finansial, ya, bantuan secara finansial, secara keuangan.
Tetapi kata memelihara di sini juga punya arti yang lebih luas. Ya, yaitu mencakup bisa aspek emosional, bisa aspek juga rohani. Nah, saudara, kita akan sama-sama lihat bagaimana kita bisa melayani keluarga kita di dalam keseharian kita. Yang pertama, saudara, kita memenuhi kebutuhan fisik dan ekonomi keluarga kita. Memenuhi kebutuhan fisik dan ekonomi keluarga kita. Saudara, terutama para ayah, para suami di tempat ini. Tuhan mau Anda bekerja dengan rajin, bekerja dengan tekun, bekerja dengan jujur. Untuk apa? Mencukupi kebutuhan rumah tangga. Karena Anda, para pria, ditetapkan Tuhan sebagai seorang kepala. Ya, para suami, para pria itu kayaknya, wah, saya di kepala gitu ya. Kamu harus nurut sama saya. Bukan itu saja. Ya. Ada kewajiban, ada tanggung jawab yang Tuhan berikan disertai dengan posisi Anda sebagai seorang kepala. Yaitu mencukupi, menafkahi kebutuhan keluarga saudara. Dan dalam hal ini yang Anda mencukupi kebutuhan keluarga dalam arti keluarga inti saudara. Ya. Orang-orang seisi rumahmu. Kebutuhan keluarga inti saudara. Istri dan anak-anakmu. Itu lebih dulu saudara. Hari-hari ini banyak ya. Keluarga-keluarga yang akhirnya berantakan. Banyak masalah karena seorang pria, seorang ayah, seorang suami tidak mengutamakan terlebih dahulu istri dan anak-anaknya. Malah mengutamakan keluarga asalnya. Mamanya, adik-adiknya. Tuhan mengatakan ketika kita menikah, kita meninggalkan ayah dan ibu kita dan bersatu dengan istri kita. Artinya istri itu menjadi prioritas kita yang terutama. Ya, hari-hari ini saya nonton cuplikan film yang terus keluar gitu ya di beranda saya tentang satu film judulnya Keluarga Suamiku Hama. Ya. Ya. Rupanya kisahnya tentang seorang suami yang tinggal bareng sama ibunya dan juga ada adik-adiknya. Ya. Nah, adik-adiknya itu sudah besar-besar. Sudah usianya sudah selesai sekolah, sudah harusnya bekerja, tapi mereka jadi parasit, ya, menggantungkan semua kebutuhannya, mulai sampai untuk jalan-jalan, untuk senang-senang, itu minta sama sosok suami ini. Nah, saudara, sekali lagi para suami, para ayah, tanggung jawab Anda adalah yang terutama adalah prioritas adalah istri dan anak-anak Anda. Ya, karena itu para pria, di sini ada yang masih single, ya. Kalau engkau belum menikah, pastikan engkau bisa menafkahi anak perempuan orang yang akan Anda nikahi. Ya. Jangan kita masih minta sama orang tua, sudah berani-berani mau menikah. Karena seorang suami Tuhan berikan tanggung jawab untuk mencukupi secara finansial keluarganya, ya. Nah, selanjutnya saudara, istri ya tentu boleh bekerja untuk menambah penghasilan keluarga, ya. Istri boleh bekerja untuk menambah penghasilan keluarga, ya. Karena banyak istri yang bekerja untuk apa? Saya pengen punya uang sendiri. Saya pengen pakai uang sendiri. Saya mau bebas pakai uang sendiri. Bukan itu, ketika engkau sudah menikah, maka keuangan istri dan suami menjadi satu. Siapa di sini suami yang nggak tahu nomor rekening istrinya? Siapa di sini istri yang nggak tahu gaji suaminya berapa? Ketika suami dan istri menikah, bukan cuma secara fisik itu jadi satu, tetapi keuangan kita juga jadi satu. Ya, makanya kalau istri
bekerja itu adalah untuk menambah penghasilan keluarga. Ya, dipakai untuk apa? Untuk keluarga. Mengingat saat ini kebutuhan makin mahal ya. Anak sekolah aja uang masuknya, mahal ya. Wah, belum uang bulanannya, belum uang kegiatannya. Kadang-kadang memang suami membutuhkan istri untuk membantu menambah pemasukan keluarga. Ya, jadi istri boleh bekerja tetapi untuk menambah penghasilan keluarga. Ya, nah kemudian apalagi? Bagaimana keluarga memenuhi kebutuhan fisik dan ekonomi keluarga, bukan cuma suami aja ya, istri juga. Nah sebagai anak juga. Kalau Anda masih punya orang tua yang masih hidup, sebagai anak Anda wajib memenuhi kebutuhan orang tua yang sudah lanjut usia dan membutuhkan support. Ya, saudara, tentunya ini butuh suami-suami melibatkan istri, ya, bagaimana bisa mendukung orang tua, ayah atau ibu yang sudah lanjut usia. Ya, dan Bapak Ibu juga kalau punya keluarga, ya, Anda nggak sendiri, Anda boleh bergotong royong bersama-sama, ya, untuk apa? Terlibat merawat orang tua yang sudah lanjut usia. Ya, hari ini saya sering melihat gitu, keluarga besar adik sama kakak ya, itu menjadi ribut karena apa? Karena merasa yang satu merasa berat. Kok saya doang gitu yang merawat orang tua? Kok saya aja yang menanggung biaya orang tua? Yang lain-lainnya tidak peduli. Setelah kita sebagai seorang anak, selama kita masih dipercayakan Tuhan orang tua yang sudah lanjut, yang sudah tidak punya penghasilan dan bergantung kepada anak. Mari kita lakukannya bergotong royong bersama-sama, sesuaikan dengan kemampuan kita tentunya. Ya, jangan sampai tidak peduli sama sekali. Ya, ingat saudara, ketika kita menghormati orang tua, berlaku apa? Umurmu akan panjang dan tanahmu akan diberkati. Saya hampir gak pernah lihat gitu, orang yang memberkati orang tuanya, sayang sama orang tuanya, memperhatikan orang tuanya yang sudah lanjut usia, itu hidupnya susah. Ya, mereka diberkati Tuhan. Ya, nah selain kasih Tuhan, kemudian apa? Menyisihkan uang secara teratur untuk membantu anggota keluarga yang sungguh-sungguh dalam kekurangan. Kekurangan dalam arti kekurangan dalam hal kebutuhan pokok. Ya, saudara, kita juga perlu menyisihkan uang kita. Tuhan percayakan kita uang, saudara. Kita memang bekerja, tapi kita bisa bekerja dengan tubuh yang sehat, itu pun dari Tuhan, betul? Ya, maka uang yang kita hasilkan kita kelola, ya, kita atur, ya. Kalau kita belajar pemuritan dalam keuangan, saya juga belajar ya. Dulu saya menggunakan uang berdasarkan ya ada uang di tabungan ya gas gitu ya. Tapi sehingga ketika ada keperluan harus membantu orang, saya merasa wah udah gak ada gitu. Dan saya akhirnya belajar setiap bulan saya harus menyisihkan. Untuk apa? Untuk memberi. Karena Tuhan percayakan kita orang-orang di sekitar kita untuk kita apa? Tolong. Ya, untuk kita berkati saudara, untuk kita memberi. Supaya kita belajar menjadi orang yang murah hati. Ya, makanya saudara kita belajar sisihkan, jangan sisakan. Coba bilang sisihkan, jangan sisakan. Kalau cuman sisakan itu dihabisin semua, udah habis, gak ada sisa. Tetapi selama kita menyisihkan, walaupun mungkin awalnya sisihkan sedikit-sedikit. Ya, saya sisihkan sedikit, ya 1 bulan saya sisihkan 50.000, 50.000 loh. Kalau setiap bulan 50.000, kalau sekian bulan kan jadi banyak. Bisa memberi orang keluarga kita yang membutuhkan. Ingat ya, memberi kepada orang yang memang sungguh-sungguh membutuhkan. Ya,
sebagai hamba Tuhan pendeta gitu ya, sering kan kadang-kadang jemaat minta tolong ya, pinjam uang Bu ya, untuk apa? Buat nambahin beli motor katanya. Wah kalau itu sih saya maaf ya, saya nggak bisa, saya bilang gitu ya. Ya kalau dia misalnya nggak ada beras di rumah, uang sekolah anak sampai macet, nggak bisa bayar, saya nggak usah pinjam, saya kasih. Dari mana? Dari saya menyisihkan, bukan menyisakan. Amin. Ya. Nah dalam hal ini keluarga Anda sebagai suami, sebagai istri ya, belajar untuk menyisihkan. Dan selanjutnya apa? Mengatur keuangan keluarga dengan bijak ya, prioritaskan. Ya, sesuai dengan prioritas. Prioritaskan untuk apa? Kebutuhan yang utama. Untuk makanan, minuman, tempat tinggal, sekolah, ya, bayar listrik, jaminan jaminan kesehatan, ya, minimal BPJS lah. Ya kalau saudara mendukung orang tua, minimal saudara berikan mereka BPJS, ya, atau sekarang apa sih kartu Indonesia Sehat, ya, itu sangat menolong saudara. Ya, 1 bulan nggak mahal sebetulnya ya, 150.000 kalau nggak salah. Usahakan, karena apa? Kita nggak pernah tahu ya, orang tua kita, anggota keluarga kita sakit, dan sekarang rumah sakit itu mahal luar biasa. Ya, saudara kita harus siapkan. Ya, kita lebih baik mengisikan sedikit-sedikit, dan itu akan sangat menolong di kemudian hari ya. Kemudian hindari untuk hutang, terutama hutang yang sifatnya konsumtif ya, dan usahakan kita menabung. Saudara kita nggak tahu ya, hari-hari ini kan semua biaya mahal. Kita nanti juga akan menjadi tua, betul? Ya. Saudara, belum tentu anak-anak kita itu mampu mendukung kita dalam jangka panjang. Saya percaya hari-hari ini ya banyak anak-anak yang sulit gitu ya. Bukan karena mereka nggak sayang, tetapi memang karena keadaan. Makanya kita juga sebagai orang tua, ya di sini siapa yang orang tua coba angkat tangan seusia saya gitu ya. Nah kita juga menyisihkan uang kita untuk masa depan kita. Ya saudara, saya berapa tahun lalu anak-anak masih sekolah, masih kuliah, saya nggak bisa nabung gitu ya. Ya, nabung pun sedikit banget. Tetapi setelah sekarang anak-anak sudah selesai kuliah, mereka sudah mulai bekerja gitu ya. Saya belajar untuk apa? Nabung. Untuk apa? Hari tua saya. Ya. Kita nggak bisa menggantungkan diri kita kepada anak-anak kita, kasihan. Anak itu bukan aset. Ya. Anak itu bukan tabungan hari depan kita. Kalau kita sekarang masih sehat, kita bisa menabung. Tabung, kumpulkan uang kita untuk apa? Supaya nanti kita sudah tua, kita tidak membebani anak-anak kita. Paling tidak membuat mereka sulit gitu. Ya, kita masih punya tabungan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, itu yang kita lakukan secara praktis. Ya, sebagai keluarga kita mencukupi, memenuhi kebutuhan fisik dan ekonomi keluarga kita. Bukan cuma sekedar seorang ayah dan suami saja. Seorang istri juga bisa membantu. Seorang anak juga bisa melakukannya. Ya, ini yang pertama. Yang kedua, saudara, bagaimana kita secara konkret ya merawat, memperhatikan, melayani keluarga kita. Yang kedua yaitu memberi waktu dan perhatian kepada keluarga kita. Ya, memberikan waktu dan perhatian kepada keluarga kita. Saudara, di zaman sekarang apa-apa semua orang serba sibuk. Memang susah sekali ya memberikan waktu buat keluarga kita. Tetapi sekalipun susah, tetap usahakan. Makanya jadwalkan, sediakan secara sengaja. Ya, jadwalkan kita bisa bersama-sama dengan keluarga kita. Ya, saudara, baik orang tua maupun anak, semuanya sibuk. Ya, bukan cuma orang tua yang sibuk loh ya sekarang, anak-anak juga sibuk.
ngeles lah, ya pergi main lah sama temennya, bikin tugas, ya. Sehingga kadang-kadang kalau saya sama anak-anak bilang, yuk kita pergi makan sama-sama, itu nyocokin waktunya aja susah, saudara. Tetapi usahakan, walaupun mungkin cuma sebulan sekali, it's okay. Kita sediakan, kita jadwalkan waktu kita bersama dengan keluarga. Entah dengan makan bersama, ya. Paling makan berapa lama sih? 1-2 jam, betul nggak? Atau sekedar mungkin nonton bareng, ya. Kadang-kadang saya nggak usah nonton di bioskop, saya pergi ke rumah anak saya yang nomor 2 yang sudah menikah, ya. Nonton film bareng-bareng di rumahnya, ya. Pakai layar yang lebih gede gitu kan. Kita nonton sambil ketawa sama-sama, ngobrol sama-sama, ya. Atau kalau kita memang punya berkat lebih, kita bisa pergi ke luar kota atau bahkan ke luar negeri tamasya bareng. Ya, saudara, itu adalah bentuk kita apa? Melayani keluarga kita dengan waktu kita, dengan kehadiran kita bersama-sama dengan mereka. Ingat, kita tidak selalu ada di dunia ini. Anggota keluarga kita juga tidak selalu ada di dunia ini. Betul nggak, saudara? Ya, jangan sampai kita menyimpan apa? Penyesalan. Ya, saya ingat saya punya seorang mama yang kalau telepon gitu ya, lama ngomongnya. Kalau udah ngomong diulang-ulang lagi. Terus ceritanya sama lagi. Ya, awalnya saya sabar gitu dengerin, tapi lama-lama ini juga ya, pusing juga. Saya merasa kok waktu saya terbuang gitu. Saya padahal sibuk, saya harus pelayanan, saya harus persiapan khotbah dan sebagainya. Akhirnya saudara, saya seringkali, ya udah mah, saya ini ya. Nah, kadang-kadang saudara ketika saya lagi sibuk, mama saya telepon gitu ya. Saya lihat kan kelihatan gitu, mama gitu ya. Saya kemudian mengabaikan. Ya, nanti deh setelah saya sempat baru saya telepon balik. Ternyata saya suka lupa, saudara. Sampai suatu hari saya mendengar kabar mama saya dipanggil Tuhan sangat mendadak. Wah, untuk beberapa lama saya sangat menyesal. Karena pada hari itu pagi-pagi mama saya telepon dan saya nggak angkat teleponnya. Karena saya pikir nanti saya akan telepon balik. Ternyata itu nggak pernah terjadi lagi, saya bisa telepon balik. Saudara, jadwalkan, sediakan waktu bersama dengan keluarga kita. Selanjutnya saudara, dengarkan keluhan, cerita mereka, harapan mereka apa saudara. Ya. Dengarkan dengan empati, ya. Jangan udah cepet. Kadang-kadang kalau kita sibuk kalau kayak gitu ya, udah intinya apa? Itu suami saya dulu gitu ya. Kamu mau ngomong apa sih? Ngomong aja langsung. Lah kita ini perempuan kan kepengen ngomong apa saja yang ada di dalam hati dan pikiran kita ya. Tapi suami itu gak sabar gitu. Tapi puji Tuhan ya, dia sudah ikut pemuritan pria dan belajar bahwa mendengarkan itu adalah melayani istri. Makanya saya paling sregep saudara kalau menjemput suami saya pulang dari pelayanan keluar kota ya. Saya sudah sampai, wah saya jam sekian sampai gitu, dia sudah boarding, saya udah hitung jam berapa dia nyampe. Begitu dia landing saya sudah nyampe di airport. Itu kesempatan paling saya tunggu-tunggu. Kenapa? Setelah saya nyampe, suami saya pegang setir, saya duduk di sampingnya dan saya cerita segala sesuatu. Suami saya nggak bisa kemana-mana. Ya, nah saudara, ternyata mendengarkan itu sesuatu yang penting buat anggota keluarga saudara. Ya, kadang mungkin keluhan, cerita, harapan yang mungkin buat saudara gak penting tetapi penting buat anggota keluarga saudara. Ya, apalagi prioritaskan hadir dalam momen-momen penting ya keluarga saudara. Ketika mereka di ulang tahun, ketika orang tua Anda anniversary, ketika ada Parents Day, Mother's Day, Father's Day ya. Ketika anak kita ada undangan dari sekolahnya ya. Ketika ada wisuda, ketika anak kita baptisan, momen-momen penting hadirlah
apa saudara. Mungkin saudara gak bisa hadir setiap hari, tetapi hadirlah minimal di saat-saat pentingnya. Apalagi ketika anggota keluarga Anda sakit. Ya, baru minggu lalu anak perempuan saya masuk rumah sakit karena tipes. Ya, ketika sudah diperiksa segala satu ternyata aman lah ya, masuk rumah sakit dirawat dokter suster aman. Saya pikir ya sudah mama gak usah nemenin di rumah sakit. Tetapi dia bilang mama temenin aku, padahal udah gede anaknya udah umur 30 gitu ya. Tapi ketika dia minta ditemenin, sekalipun saya sibuk, sekalipun saya capek, gak bisa tidur pasti di rumah sakit. Akhirnya saya putuskan tetap menemani. Hadir saudara. Ya, selanjutnya apa? Lakukan pekerjaan rumah, bantu untuk melakukan pekerjaan rumah. Jangan biarkan istri, jangan biarkan mama itu sibuk melakukannya sendiri. Ya. Hal-hal sederhana. Kadang-kadang ini ya, maaf ya bapak-bapak ya, para suami, anak-anak cowok, anak lanang ini ya. Kadang-kadang gak peduli gitu. Habis makan pokoknya selesai gitu. Minimal lakukan yang paling apa sederhana. Bawa piring ke dapur gitu kan. Atau kalau bisa ya cuci sendiri, cuman cuci satu piring loh ya. Itu akan sangat apa? Menolong, menyukakan hati mama yang sibuk gitu. Ya. Saudara, jangan biarkan mama atau istri kita sibuk sendiri, capek sendiri. Sementara kita bisa main game, kita bisa nyantai, kita bisa nonton. Sebetulnya istri juga kepengen nyantai, tapi gak bisa. Ya. Tapi tidak berarti saya nggak punya peluru juga buat istri ya. Nah istri-istri ketika Anda melakukan pekerjaan rumah, lakukan juga dengan hati. Jangan sambil ngedumel, jangan sambil ngomel. Ya. Suami saya pulang dari pelayanan ya agak malam. Sementara saya udah duduk di ranjang dan sudah mulai pengen tidur. Suami saya datang ke kamar, terus dia bilang, "Ma, kayaknya aku lapar nih, boleh nggak bikinin Indomie?" Saya langsung, cuman gitu. Suami saya langsung, "Kamu nggak suka ya? Ya udah nggak usah. Lihat ya, bikin Indomie seberapa berat sih? Nggak berat ya. Tapi kalau nggak dilakukan dengan hati, pakai cak, suami nggak selera makan. Ya. Bapak ibu-ibu ya, lakukan kerjaan rumah dengan apa? Sukacita, dengan hati yang melayani supaya orang-orang rumahmu yang dilayani mereka juga senang dan menikmati pelayanan mereka. Amin. Iya ya. Anak-anak itu ya suka piara anjing, ya hewan peliharaan ya. Ya keluarga saya tuh suka hewan peliharaan. Mama tambah anjing udah 2 loh, tapi yang ngurusin saya. Yang kasih makan, yang ajak jalan-jalan gitu ya. Ya lama-lama saya seneng juga gitu. Tapi saya juga kepengen jangan cuma seneng ngajak main ya. Tapi juga bantu angkat kotorannya, kasih makan, ajak jalan. Ya, dan sebagainya. Dan selanjutnya apa? Mengantar, menemani. Ya, Bapak Ibu antar anak kita, antar istri kita, temani suami kita. Ya, kadang-kadang ketika saya tanya sama suami saya, apa sih yang paling kamu seneng dari saya? Saya pikir, kamu istri yang baik, kamu udah masakin, saya pikir suami saya puji itu. Enggak ternyata, dia cuma bilang, aku paling seneng kalau kamu nemenin saya pelayanan. Wah, itu paling membosankan buat saya. Lah, saya kan juga banyak kesibukan gitu ya. Mesti cuma nemenin dia. Tapi itu ternyata yang dia butuhkan. Dan dia merasa dia itu dikasihi, diperhatikan. Saudara, akhirnya saya belajar untuk melayani dia dengan menemani dia. Ya, mengantar juga. Saya itu bisa nyetir mobil ya, saya kesini tadi naik mobil sendiri. Tapi saya itu suka nyasar, saudara.
tadi itu saya kan harusnya putar balik ini ya. Tapi kemudian ada bus yang menghalangi saya nggak boleh. Kan macet juga, nggak bisa putar. Akhirnya saya disuruh terus. Saya udah gemeteran gitu ya. Lurus terus kemana ini saya putar lagi. Nggak ada, putar lagi sampai Harmoni tadi. Sampai hampir telat gitu. Tapi puji Tuhan tadi tepat waktu sampai di sini. Jadi suami saya suka apa? Suka tawarin diri. Mau tak anter nggak? Padahal dia sibuk saudara. Tapi dia mau anterin. Ya, itu bentuk-bentuk sederhana yang bisa kita lakukan untuk keluarga kita, untuk melayani mereka. Amin, Bapak Ibu. Ya, dan yang terakhir, menjadi teladan rohani bagi keluarga kita. Ya, saudara, minimal saudara, kalau kita ingin melayani keluarga kita, perkenalkan Injil kepada setiap anggota keluarga kita. Hal terbaik yang bisa kita berikan kepada anggota keluarga kita adalah mereka mengenal Kristus. Saudara, baru 3 minggu yang lalu, gereja kami mengalami duka cita yang sangat dalam. Seorang anak remaja kami, pengurus, aktivis, baru umur 17 tahun, meninggal mendadak saudara. Dia adalah anak satu-satunya. Wah, sebagai mama saya nggak tahu gimana menghibur mama ini. Saya nggak bisa ngomong apa-apa. Ketika saya berkhotbah, saya hanya bilang, terima kasih Ibu, Bapak. Engkau sudah memberikan satu hal yang terbaik yang bisa engkau berikan sebagai orang tua untuk anakmu. Dia sudah percaya Tuhan Yesus. Dari kecil mereka bawa anak ini ke sekolah minggu. Bahkan papanya itu tiap minggu itu nganterin anaknya latihan ya. Nganterin anaknya rapat gitu ya. Dia tungguin 2-3 jam. Ya. Hal terbaik yang bisa diberikan orang tua kepada anak adalah membawa dia kepada Kristus. Sehingga ketika anak ini dipanggil Tuhan, orang tua tahu anak ini sudah bersama dengan Bapa. Saudara, kalau engkau punya orang tua, anggota keluarga yang belum kenal Kristus, bawa mereka kepada Kristus. Amin. Mungkin melalui perkataanmu atau juga melalui kehidupanmu. Makanya kita sebagai anak Tuhan praktekkan karakter Kristus yang lemah lembut, rendah hati, penuh kasih. Supaya apa saudara? Kadang-kadang kata-kata kita mungkin gak mempan saudara. Tetapi melalui hidup kita mereka melihat Kristus dan mau percaya. Saudara, minggu ini di gereja kami ada baptisan. Dan salah satu orang yang mau dibaptis adalah seorang pasangan suami istri mertua dari jemaat kami. Ya. Mertua ini anaknya sudah meninggal ya. Jadi bapak ini istrinya meninggal. Jadi dia mertua ya. Dan kemudian dia sudah menikah lagi. Tapi dia tetap memperhatikan mertuanya ini. Memperhatikan, mengasihi, bahkan waktu mertuanya masuk rumah sakit dia yang jagain mertuanya. Dan ketika mertuanya masuk rumah sakit sakit berat, dia bilang, "Nak, saya mau dibaptis." Dari apa? Dari mana? Kerinduan itu, karena dia melihat seorang menantu yang mengasihi mereka. Ya, saudara, doakan keluargamu secara teratur. Itu bagian kau melayani keluargamu. Kalau kita bisa mendoakan begitu banyak orang ikut kebaktian doa, mendoakan negara, mendoakan bangsa, mendoakan orang lain. Kenapa kita tidak punya waktu mendoakan keluarga kita sendiri? Suami dan istri bergandengan tangan setiap hari doakan anak-anakmu. Anak-anak doakan orang tuamu, doakan keluarga besarmu. Ya, apalagi dukung pertumbuhan iman anak dan pasangan kita lewat pelayanan, lewat komunitas, lewat pengajaran dan sebagainya. Ya, suami-suami antar istrimu untuk pergi ke kaum wanita, ya. Istri-istri kasih kesempatan suami untuk ikut pelayanan, jangan halangi, ya. Anak-anak kita mau melayani, yuk papa anterin, yuk mama tungguin, ya. Setelah itu bagian kita melayani keluarga kita. Pastikan mereka apa? Bertumbuh di dalam iman kepada Tuhan. Saudara, mudah gak melayani keluarga? Hah? Tadi saya sebutkan banyak ya, mudah gak? Gak mudah memang, gak gampang.
Kadang-kadang kita sudah melakukannya sepenuh hati kita. Belum tentu dia terima kasih. Betul nggak? Kalau kita melayani orang lain, wah orang lain terima kasih banget. Tapi ketika kita melayani keluarga kita, belum tentu mereka berterima kasih. Atau menyambut baik apa yang kita lakukan. Tetapi lakukanlah seperti untuk Tuhan. Ya, lakukanlah seperti untuk Tuhan, itu dikatakan dalam Kolose 3 ayat 23. Dan kadang-kadang mungkin kita rasa nggak mampu. Ya, apalagi anggota keluarga kita, pasangan kita, istri kita, suami kita, anak kita. Aduh, judes ya bukan main. Aduh, ngeselin bukan main. Aduh, jengkelin, aduh nyakitin bukan main. Rasanya kita nggak sanggup, betul nggak? Tapi lakukanlah dengan kekuatan Tuhan. 1 Petrus 4 ayat 11 berkata, jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah. Supaya apa? Allah dimuliakan dalam segala sesuatu melalui Yesus Kristus. Amin. Lakukan dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah. Kalau kita rasa nggak mampu, minta kekuatan Tuhan. Amin, saudara. Ya, nah saudara kita baca sama-sama kalimat di samping itu ya. 2, 3. Yesus Kristus adalah teladan utama dan yang sempurna dalam melayani keluarga. Sebagai anak Allah, ia menunjukkan kasih dan perhatian kepada keluarga jasmaninya. Bahkan di puncak penderitaannya di salib. Dia juga menganugerahkan kita kekuatan untuk melayani keluarga demi kemuliaan Allah. Saudara, Yesus adalah teladan kita yang sempurna di dalam melayani keluarga. Sampai bahkan Yesus di kayu salib di puncak penderitaannya, dia masih ingat apa? Mamanya. Ya, dia masih ingat mamanya yang janda yang sendiri. Dia minta Yohanes untuk memperhatikan mamanya. Dan dia bukan cuma teladan, dia juga memberikan kita kekuatan. Dia akan menganugerahkan kita kekuatan untuk kita bisa melayani keluarga kita. Untuk apa? Bukan untuk kita, tapi untuk kemuliaan Dia. Mari kita sama-sama berdoa. Berapa banyak di antara saudara kita semua sudah dengar firman. Dan kita berkata, Tuhan, saya mau belajar melayani keluarga saya. Ampuni saya Tuhan, di masa lalu saya terlalu cuek. Saya tidak peduli. Saya bahkan mengabaikan keluarga saya. Hari ini firman Tuhan menegur saya. Firman Tuhan berbicara kepada saya dan saya mau ya Bapak. Dengan pertolongan Tuhan. Saya mau belajar melayani keluarga saya dari hal-hal yang kecil. Tuhan tolong saya. Kalau itu doamu, taruh tanganmu di dada. Kita akan berdoa bersama. Siapa lagi? Bapa di surga, Engkau melihat hati kami. Engkau melihat kehidupan kami yang sebenarnya. Mungkin di pandangan mata manusia, kami adalah orang yang baik, kami adalah papa yang baik, kami adalah istri yang baik, kami adalah anak yang baik, kami adalah orang tua yang baik. Tetapi Engkau yang paling tahu apa yang terjadi di dalam hidup kami. Bapa, ampuni kami. Dan hari ini kami sudah dengar firman. Roh Kudus tolong kami. Kami mau berkomitmen untuk berubah. Kami mau melayani keluarga kami. Khususnya pasangan kami, anak kami, orang tua yang paling dekat dengan kami. Hamba-Mu sudah berhenti bicara, Roh Kudus meteraikan firman ini di dalam hati kami. Sampai kami betul-betul melakukannya melalui hidup kami. Ini doa kami Bapa yang kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus. Amin.